Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini Amira akan membahas kasus seorang wanita yang bernama Kazuko Fukuda, yang sangat terkenal dengan julukan wanita dengan 7 wajah, di mana dia selalu merubah penampilannya sampai melakukan operasi plastik demi menghindari kejaran polisi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung saja ke videonya. Kazuko Fukuda lahir di kota Matsuyama, Jepang pada tahun 1948. Kazuko hanya tinggal bersama ibunya dengan keadaan ekonomi yang sulit. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka ketika Katsuko masih kecil. Karena himpitan ekonomi dan statusnya sebagai orang tua tunggal, ibu Katsuko terpaksa menjadikan rumahnya sebagai rumah bordil demi untuk bertahan hidup. Dan di usianya yang masih remaja, Katsuko bahkan sudah menjual diri untuk bisa mendapatkan uang. Kehidupan yang sulit dan keras memang tidak bisa lepas dari seorang Kazuko Fukuda. Bahkan pada tahun 1966, ketika usianya 18 tahun, Kazuko sempat ditangkap polisi karena kasus perampokan di rumah seorang pejabat yang dia lakukan bersama pacarnya. Oleh pengadilan, Kazuko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, dan selama di dalam penjara, Kazuko menerima perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dari para penghuni yang lain. Kazuko Fukuda bebas pada usia 20 tahun, dan tidak berapa lama setelah kebebasannya dari penjara, Kazuko memutuskan untuk menikah dengan seorang nelayan. Namun sayangnya, pernikahan itu tidak dapat bertahan lama, karena Kazuko merasa bosan tinggal di kampung nelayan yang sepi. Setelah 1 tahun bercerai dari suaminya, singkat cerita Kazuko bertemu dengan seorang pria kaya dan mereka berdua memutuskan untuk menikah. Bersama suami keduanya ini kehidupan Kazuko nampak mulai membaik. Bersama suami keduanya ini Kazuko bisa menjalani kehidupan yang normal. Dia bahkan memiliki 2 orang anak dan hidup berkecukupan. Sepertinya kini kehidupan sulit dan keras hanya menjadi sebuah masa lalu bagi seorang Kazuko Fukuda. Namun sayangnya, kehidupan yang baik ini tidak dapat bertahan lama. Kebiasaan lama Kazuko yang buruk menjadi pangkal dari semua kisah hidup Kazuko Fukuda. Kazuko kembali mulai bermain judi, mulai minum-minum di tempat hiburan, juga gemar berbelanja barang-barang yang semestinya tidak diperlukan. Karena gaya hidupnya itu, Kazuko akhirnya mempunyai hutang yang menumpuk di sana-sini. Ketika itu hutang Kazuko mencapai 3 juta yen, atau sekitar $30.000. Akibat hutang yang semakin menumpuk dan kejaran dari para penagih hutang, Kazuko nekat bekerja di sebuah klub malam sebagai wanita penghibur, untuk melunasi hutang-hutangnya. Semenjak bekerja di klub malam tentu saja Kazuko menjadi sering pulang larut malam, tak jarang dirinya juga pulang sampai dini hari dalam keadaan mabuk. Selain menemani minum-minum para tamu, menyanyi karaoke, dan menghangatkan suasana, kini Kazuko mulai berani menerima kencan para tamu, untuk mendapatkan uang tips yang lebih besar. Kazuko yang waktu itu berusia 34 tahun, sebenarnya dianggap sudah mulai tua untuk pekerjaan sebagai wanita penghibur. Kazuko merasa iri dengan salah satu rekan seprofesinya yang bernama Atsuko Yatsuosa. Meskipun banyak rekan yang lain, namun Atsuko lah yang paling menonjol dan mempunyai banyak pelanggan. Di samping masih muda dan cantik, Atsuko Yasuoka selalu berpenampilan menarik dengan memakai barang-barang yang mahal. Atsuko memang mempunyai banyak pelanggan. Tentu saja wanita itu berhasil mengumpulkan banyak uang, dan sanggup membeli apapun yang dia inginkan. Atsuko terlihat bahagia dan tidak pernah memiliki masalah keuangan, dan kehidupan seperti itulah yang diinginkan oleh Kazuko Fukuda. Itu sebabnya Kazuko memutuskan untuk lebih dekat dan bisa berteman baik dengan Atsuko Yasuoka. Singkat cerita, Kazuko sudah bisa menjalin pertemanan yang baik dengan Atsuko Yasuosa. Hari itu tanggal 19 Agustus tahun 1982, Kazuko sedang berada di kediaman Atsuko. Kazuko yang melihat ada banyaknya uang, perhiasan, dan pakaian yang dimiliki temannya itu, rasa irinya bertambah semakin besar. Dan rasa iri dalam hati Kazuko berubah menjadi gelap mata. Dia ingin memiliki semua harta benda kepunyaan Atsuko,
Tanpa pikir panjang, Kazuko lantas mencekik temannya dengan sekuat tenaga, sampai wanita itu tidak bergerak dan kehilangan nyawa. Setelah berhasil melenyapkan Atsuko, Kazuko lantas segera mengambil barang-barang yang berada di rumah Atsuko. Kazuko mengambil sekitar 300 barang seperti furniture, uang, perhiasan, buku tabungan yang memiliki rekening 9 juta yen atau 90.000 dolar. Kazuko berpikir dengan uang dan barang-barang yang dimiliki sekarang, dia bakal bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya dan memenuhi kebiasaannya yang buruk. Setelah selesai melakukan aksinya, Kazuko kemudian membuat keadaan seolah Atsuko sengaja pergi pindah ke kota lain, dengan cara mengosongkan rumahnya. Kemudian Katsuko menyimpan sebagian pakaian dan harta Atsuko di kediaman seorang temannya. Suami Kazuko yang mengetahui perbuatan istrinya, tentu saja sangat terkejut. Dia menyarankan supaya istrinya itu menyerahkan diri saja. Namun, Kazuko meyakinkan suaminya bahwa semua akan baik-baik saja, dan menyuruh sang suami untuk membantu mengubur tubuh Atsuko. Namun apa yang dipikirkan oleh Kazuko ternyata salah besar. Pihak kepolisian yang menyelidiki hilangnya Atsuko Yasuosa berhasil mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada dirinya. Kazuko yang mendapat surat panggilan dari pihak berwajib untuk diminta keterangan. Tentu saja dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Kazuko lebih memilih melarikan diri dan berpindah-pindah tempat, agar polisi tidak dapat menangkapnya. Suaminya pun harus menanggung akibat dan ditangkap polisi, karena dirinya dianggap telah menutupi kejahatan Kazuko. Menurut hasil penyelidikan dan kesaksian setelah dirinya ditangkap, Kazuko hidup berpindah-pindah tempat di Jepang, termasuk di Hakodate, Aomori, Niigata dan Osaka. Azuko juga pernah menjalani hidup sebagai tunawisma dan tinggal di rumah kardus. Ketika Kazuko pertama kali melarikan diri, dia tinggal di Kanazawa. Di sana Kazuko berhasil mendapat pekerjaan sebagai wanita penghibur lagi. Namun Kazuko sadar bahwa usianya yang sudah tidak muda lagi, dia akhirnya memutuskan pergi ke Tokyo untuk melakukan operasi plastik. Menurut pengakuannya, dia sempat menjalani beberapa kali operasi plastik untuk merubah penampilan. Itulah sebabnya polisi kesulitan mengenali Kazuko dan menjulukinya dengan sebutan Kazuko wanita dengan 7 wajah. Kazuko mempunyai cara yang cerdik untuk menghindari dari kejaran polisi. Ketika ingin menghubungi keluarga dan teman-temannya, Kazuko akan naik kereta super cepat ke Osaka dan menelpon mereka dari sana. Polisi yang melacak teleponnya tentu saja merasa kesulitan dan banyak membuang waktu mencari keberadaannya di Osaka, dan polisi tidak berhasil menemukan jejak keberadaan Kazuko sama sekali. Pada tahun 1985, Kazuko sempat menjalin hubungan dengan salah seorang dari pelanggannya. Kekasihnya ini sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Kazuko, karena dia memakai nama dan identitas palsu. Wajahnya juga jauh berbeda karena Kazuko telah melakukan operasi plastik. Singkat cerita, kemudian Kazuko tinggal bersama kekasihnya dan meninggalkan dunia malam. Kazuko mulai membantu usaha pria itu berjualan makanan. Kini sudah 3 tahun pelariannya, Kazuko mulai merasa tenang dan aman dari kejaran polisi. Kazuko bahkan mengajak salah satu dari anaknya untuk tinggal bersamanya dan membantu usaha makanan yang dijalankan kekasih Kazuko. Kazuko juga merahasiakan identitas sang anak dengan mengatakan kalau bocah itu adalah keponakannya. Sementara itu, polisi terus melakukan pencarian dan menggali informasi lebih dalam lagi tentang keberadaan Kazuko Fukuda. Waktu terus berjalan, akan tetapi belum ada titik terang di mana Kazuko bersembunyi. Karena banyak tuntutan dari halayak agar polisi segera menangkap Kazuko Fukuda, polisi memasukkan nama Kazuko ke daftar orang yang paling dicari di Jepang. Poster-poster wajah Kazuko terpampang nyata membahana di sejumlah tempat keramaian, dan polisi yakin kalau jejak Kazuko Fukuda sebentar lagi pasti akan tercium. Pria penjual makanan itu sepertinya sudah benar-benar jatuh hati dengan Kazuko Fukuda. Dia akhirnya melamar Kazuko dan meminta wanita itu untuk menjadi istrinya. Meskipun Kazuko sangat senang dengan pinangan itu, namun dia tidak langsung menerimanya. Kazuko masih ragu kalau nanti identitasnya akan terbongkar. Ternyata benar saja,
salah satu kerabat dari kekasihnya itu, mengenali Kazuko dan segera melapor kepada polisi. Mendapat laporan itu, polisi pun segera menuju ke rumah kekasih Kazuko. Namun entah bagaimana ceritanya, Kazuko sudah lebih dulu tahu kalau polisi akan menangkapnya. Dengan terburu-buru Kazuko kabur bersepeda, sejauh 235 km atau sejauh 146 mil menuju kota Nagoya. Kejadian itu terjadi pada tahun 1988. Di Nagoya, Kazuko mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel cinta. Bagi yang belum tahu, hotel cinta adalah sebutan untuk hotel enak-enak, yang menyewakan kamar dengan tarif per jam, dan para tamu di hotel cinta tidak diharuskan memperlihatkan kartu identitas diri. Biasanya di hotel seperti ini, tidak ada seorang resepsion, para pelanggan bisa keluar masuk tanpa bertemu dengan seorang pun. Mereka bisa membayar tarif hotel di loket yang sudah disediakan. Kazuko merasa beruntung bisa bekerja di hotel cinta seperti ini, karena dia tidak perlu bertemu dengan banyak orang, yang mungkin saja mengenalinya sebagai seorang buronan. Tapi sialnya selama Kazuko bekerja di hotel cinta, salah seorang dari rekan kerjanya di hotel cinta, ternyata mengenali Kazuko dari poster yang dipasang di kantor polisi. Temannya itu menyarankan supaya Kazuko menyerahkan diri saja kepada pihak berwajib. Tentu saja Kazuko menolak saran dari temannya, kemudian Kazuko segera kabur dari tempat kerjanya itu, sebelum temannya melaporkan keberadaannya. Kazuko kemudian melamar untuk pekerjaan yang sama di hotel cinta lain. Saat Kazuko diterima bekerja di salah satu hotel, pemilik hotel meminta foto diri dan sidik jarinya. Kazuko tentu saja menolak, dia memilih meninggalkan kesempatan bekerja di sana. Kazuko kemudian pindah ke kota terdekat yang bernama Fukui. Di sana dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tanpa menunjukkan kartu identitas atau tempat tinggalnya. Kemudian Kazuko memutuskan untuk bekerja di sebuah rumah bordil di Osaka. Tetapi karena usianya yang sudah tidak muda lagi, Kazuko tidak kuat bekerja di tempat tersebut. Dia akhirnya memilih untuk kembali lagi ke Fukui. Kazuko yang memakai nama palsu lain, mendapat pekerjaan di sebuah restoran hotpot tradisional Jepang, yang menyajikan oden, yaitu sejenis sup panas yang berisi berbagai sayuran dan daging. Dengan identitas barunya, Kazuko bisa menjalani hidup layaknya orang normal pada umumnya, bekerja di restoran, pergi ke klub malam, ke karaoke, dan minum-minum bersama teman-temannya. Kazuko Fukuda benar-benar menikmati kebebasannya. Wanita itu bahkan pernah lolos dari situasi ketika seorang polisi mengenali wajahnya dan menginterogasi dirinya. Polisi itu mengatakan kalau dia memiliki wajah seperti buronan yang paling dicari akhir-akhir ini. Namun dengan santai dan percaya diri, Kazuko menjawab bahwa memang banyak orang berkata hal yang sama kepadanya. Kazuko bahkan menawarkan diri supaya polisi mengambil sidik jari dan memborgol tangannya. Karena ketenangan dan gurauan yang ditunjukkan oleh Kazuko, membuat polisi berpikir kalau dia memang bertemu dengan orang yang memang kebetulan mirip dengan buronan wanita itu. Polisi lantas tidak terlalu menghiraukan dan berlalu meninggalkan Kazuko begitu saja. Singkat cerita, sudah hampir 15 tahun lamanya pelarian Kazuko Fukuda, tetapi polisi belum juga menemukan jejak keberadaan Kazuko. Pihak kepolisian bahkan sampai menawarkan iming-iming hadiah sebesar 1 juta yen, atau $10.000, bagi siapapun yang memberikan informasi di mana persembunyian wanita itu. Pada tanggal 24 Juli tahun 1997, seorang pelanggan oden di restoran tempat Kazuko bekerja, melaporkan kepada polisi bahwa salah seorang dari karyawan resto hotpot itu memiliki ciri-ciri seperti Kazuko Fukuda. Mendapat laporan itu, polisi pun segera bergegas ke tempat restoran di mana Kazuko bekerja. Ketika menemui polisi, sambil makan dan minum, Kazuko menjawab semua pertanyaan polisi dengan tenang. Akan tetapi ketika polisi meminta sidik jarinya, Kazuko dengan tegas menolak. Wanita itu juga tidak mau mengakui bahwa dialah buronan polisi yang dicari, karena sikap Kazuko ini malah membuat polisi mencurigainya. Polisi yang tidak mau kehilangan kesempatan begitu saja, tetap berusaha mendapatkan sidik jari wanita itu.
dan polisi akhirnya bisa mendapatkan sidik jari Kazuko dari permukaan gelas dan botol bir yang dipegangnya saat diinterogasi polisi. Disinilah letak kesalahan kecil Kazuko, sehingga polisi bisa mencocokkan sidik jarinya dan mendapatkan identitas aslinya sebagai Kazuko Fukuda. Keesokan harinya, Kazuko ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Kazuko mengatakan bahwa pembunuhan Atsuko Yasuosa dilakukan oleh seorang pria, dan dirinya hanyalah sebagai kaki tangannya saja. Polisi kemudian memeriksa identitas pria yang dia sebutkan, namun ternyata pria tersebut sudah meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang, polisi hanya memiliki 6 hari saja untuk membuktikan kejahatan Kazuko Fukuda, karena pada waktu itu, di Jepang masih memberlakukan undang-undang pembatasan pembunuhan hanya selama 15 tahun. Sebelum periode kadaluarsa tuntutan kriminal berlaku, polisi harus bisa membuktikan bahwa pria yang disebut Kazuko memiliki alibi dan tidak terlibat dalam kematian Atsuko Yasuosa. Ketika polisi menemui salah seorang kerabat pria itu, Amira sebut saja Mr. X, mereka tidak dapat mengingat apa yang dilakukan Mr. X pada tanggal kejadian 15 tahun yang lalu, tetapi untungnya, mereka masih menyimpan buku harian tua milik Mr. X. Dengan memakai informasi dari buku harian itu, mereka dapat mengkonfirmasi kalau pada tanggal kejadian 15 tahun lalu, Mr. X ternyata sedang berada di Tokyo untuk urusan bisnis. Cerita Kazuko yang menyesatkan itu akhirnya bisa terbantahkan. Sidang pengadilan atas kasus kematian Atsuko Yasuosa akhirnya menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Kazuko Fukuda. Tim kuasa hukum Kazuko mengajukan banding dan meminta keringanan hukuman, dengan alasan, kalau Kazuko sebenarnya adalah seorang penyuka sesama jenis, yang tertarik kepada Atsuko, dan menghabisinya karena hasrat seksual. Akan tetapi Hakim Toshoshima menolak argumen tersebut, dengan mengatakan kalau pengakuan terdakwa tidak wajar, dan sulit dipercaya tanpa adanya bukti yang kuat. Kazuko mencoba mengajukan banding atas hukuman tersebut, akan tetapi ditolak di Mahkamah Agung pada tahun 2003. Saat menjalani hukumannya di kota Wakayama tahun 2005, dia jatuh sakit sampai pingsan, lalu Kazuko dilarikan ke rumah sakit dan tidak pernah sadar. Kazuko meninggal pada tanggal 10 Maret tahun 2005 ketika berusia 57 tahun. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.